Sahabat Kompas.com, pemerintah berkomitmen memberantas praktik mafia tanah di Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Menteri ATR Kepala BPN Sofyan Adjalil pada Senin 18 Oktober 2021. Sofyan menyatakan bahwa Presiden Jokowi pun sangat memberi perhatian pada permasalahan ini. Apa yang Anda dengar sekarang ini komitmen pemerintah untuk memerangi mafia tanah. Bapak Presiden sangat komit tentang masalah ini. Pemberantasan mafia tanah dilakukan demi memberikan kepastian hukum hak atas tanah kepada masyarakat. Menurutnya hal ini akan berdampak pada kepercayaan investor untuk berinvestasi di Indonesia. Ia pun mengancam para mafia tanah untuk tidak mencoba-coba lagi dalam menyerobot tanah masyarakat. Dengan komitmen ini, pemerintah akan memonitor atau memantau dan melakukan berbagai upaya untuk menggagalkan aksi mereka. Menurut Sofyan, tindakan ini merupakan cara untuk menghentikan praktik jahat yang dilakukan mafia tanah agar jumlahnya semakin berkurang. Untuk memberantas praktik mafia tanah, Kementerian ATR BPN bekerja sama dengan aparat penegak hukum serta berkoordinasi dengan Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung. Sofyan mengatakan daerah yang menjadi incaran para mafia tanah itu biasanya memiliki harga lahan yang tinggi dan tengah berkembang. Tak hanya itu, biasanya terdapat masyarakat yang mengungkapkan kekecewaannya di media sosial mengenai pelayanan BPN yang disebabkan oleh mafia tanah. Investigasi pun dilakukan untuk mengetahui apakah kasus yang dialami seseorang melalui media sosial benar karena mafia tanah. Sofyan juga mengingatkan agar masyarakat yang kurang berpengalaman tidak melakukan jual beli rumah sendiri kecuali pada orang yang dikenal. Masyarakat juga diimbau agar berhati-hati dalam menggunakan jasa notaris maupun pejabat pembuat akta tanah (PPAT) karena banyak dari mereka yang menjadi bagian dari mafia tanah. Yang pertama, yang banyak korban masyarakat juga adalah penipuan dengan meminjam pura-pura beli rumah. Itu kasus keluarganya Pak Dino Patijalal, mafia tanah datang pura-pura ingin membeli rumah. Ya. Kemudian karena membeli rumah, dia minta sertifikat. Ya kan? Sertifikat ini dipalsukan. Atau kemudian dikasih uang muka. Harga rumah 20 miliar, dikasih uang muka 1 miliar. Kemudian diberikan pinjaman sertifikatnya, misalnya. Akan tetapi, Sofyan menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir karena PPAT yang ketahuan terlibat sebagai bagian mafia tanah akan dipecat. Hingga saat ini, Inspektorat Jenderal Kementerian ART BPN mencatat terdapat 125 pegawai BPN yang terlibat praktik mafia tanah. Dari 125 pegawai tersebut, 40 diantaranya dihukum disiplin ringan, 53 orang dihukum disiplin sedang, dan 32 orang lainnya dikenakan hukum berat atau diberhentikan dari jabatannya.